Semangat pagi Indonesia, para sahabat sang kakek. Pagi ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, seorang pendekar hukum kita, seorang pembela, pengacara yang selama ini cukup vokal dan di berbagai media tampil untuk menyuarakan bagaimana keadilan dan diciptakan harus diperjuangkan di Indonesia. Namanya Saur Siagian. Selamat pagi. Selamat pagi, kakek. Oke, kita akan bincang-bincang tentang situasi, kondisi dunia hukum kita, penegakan hukum kita, korupsi, anti korupsi, dan berbagai macam akan kita tanyakan. Baik. Saur Siagian, ini gimana dalam pandemi ini? Gimana kira-kira? Bagaimana suasana, kondisi hukum kita di masa pandemi ini? Sebelum kondisi pandemi ini kehormatan luar biasa ini. Iya, makasih. Diundang abang saya yang saya hormati, yang di studi ini beliau dipanggil kakek. Memang pantas kakek. Setidaknya saya maknai, saya nggak tahu, belum sempat saya tanya tadi mengapa dipanggil kakek, tapi setidaknya memang Bang Alden ini memang tempat kita bertanya, tempat kita untuk meminta solusi. Jadi ini kehormatan luar biasa. Jadi saya lupa tadi mengapa ikonnya itu Bang Alden dipanggil sebagai kakek. Itu yang pertama, Bang. Oke. Sang kakek. Nah, jadi kalau situasi hukum kita dalam pandemi ini tadi kakek bertanya, ya kehidupan harus berjalan. Kehidupan harus berjalan. Jadi mau tidak mau juga karena memang kehidupan itu kemudian bersama dengan hukum, ya mau tidak mau juga hukum itu harus jalan juga. Soal jalan bagaimana dilakoni, ya memang situasi tidak normal, tapi juga sekaligus juga sesuatu yang terobosan juga. Jadi terobosan, ya. Bisa pengadilan sekarang jadi online, kemudian juga ada perubahan juga ya, menyesuaikan ya, adaptasi juga, dengan apa itu. Saya kira kayak begitu. Ya. Jadi kita juga dituntut juga kemudian jadi fleksibel, kemudian mensiasati situasi ini. Malah menurut saya lebih menarik, dia lebih tertantang sesungguhnya. Lebih tertantang ya, karena dengan sistem virtual juga ya. Betul. Betul. Oke, ini kan salah satu dunia hukum kita ini kan soal penegakan hukum dalam bidang korupsi. Iya, kayak. Ini gimana kira-kira menurut pandangan Saur Siagian sekarang dengan situasi KPK kita dan penegakan hukum untuk para korupsi ini? Saya merinding ini, kakek bertanya. Saya tanya sebelumnya apa yang menjadi agenda pembicaraan kita waktu Bang Alden suruh datang, ya saya bilang apa kira-kira, pokoknya kita bincang-bincang. Tapi abang kan nggak bertanya kira-kira materi, tapi ternyata abang bertanya soal bagaimana situasi penegakan hukum kita soal korupsi. Memang bang, saya bilang saya terharu. Saya kira bagi abang atau bagi kakek ternyata ini sesuatu yang menarik. Tapi saya juga mengapa selama ini saya sangat tertarik mengadvokasi katakanlah pemberantasan korupsi, Bang Alden atau kakek. Sebenarnya itu kepentingan saya sebagai seorang penegak hukum. Kita merasakan getirnya. Mungkin sekarang ini yang disebut katakanlah kasus Joko Chandra yang orang bilang mafia hukum itu. Dan bagi saya kira tidak kaget kita apa yang terjadi sekarang ini. Inilah potret yang sesungguhnya wajah hukum kita. Sudah puncak gunung es ini ya. Sudah terjadi sebelumnya sebetulnya. Sebenarnya begitu, Bang. Ini hanya sekedar Betul, penampakannya aja begitu ya. Bang. Makanya kakek saya, itu yang saya bilang tadi, kakek kok masih tertarik. Tapi saya pikir masa depan kita di sini, Bang. Coba bayangkan, Bang. Di mana lagi ada kecerdasan, di mana lagi ada perdebatan di pengadilan, di mana lagi ada klien-klien kita kemudian kita jamin dia misalnya akan terlindungi hukumnya
kalau kita tahu dia misalnya, katakanlah buktinya dia kuat. Kalau sistem hukum kita yang sudah rusak seperti ini. Coba kau bayang, Bang, aku bayang. Saya kemarin diundang oleh TV One di salah satu acara persis minggu lalu, saya masih ingat. Saya bilang, KPK bukan karena Firly sekarang ini kemudian jadi seorang tersandera, kemudian Anda kemudian jadi penonton. Saya baca, saya lihat di YouTube, mereka membuat sahur siagian KPK tidak boleh menjadi penonton. Artinya gini memang, dari dulu memang kita bilang KPK ini sedang dilemahkan, itu menurut saya bukan isapan jempol, Bang. Bukan isapan jempol, Bang. Setidaknya ketika kita meminta sekarang KPK, kemudian dia harus muncul, katakanlah kasus sekarang Joko Chandra, Jiwasraya. Tapi tragisnya, Bang, malah sekarang kemudian kita harus saksikan ketua KPK kemudian bukan dia menjadi memimpin orkestranya, tetapi dia juga duduk sebagai pesakitan karena diduga, tentu karena diduga pelanggaran etik. Ini menurut saya, belum lagi yang kita bilang, situasi undang-undangnya. Orang kemudian kemarin kawan-kawan di parlemen mengatakan bahwa itu tidak diperlemah. Coba dalam 6 bulan ini sudah 4 lembaga survei termasuk Kompas mengatakan bahwa kinerja KPK itu drop luar biasa. Bahkan dia di bawah, katakanlah, polisi sampai saat ini. Inilah sekarang, Bang, wajah kita. Nah, oleh karena itu saya bayangkan, saya kadang-kadang ngomong gini, saya kan ngajar juga, Bang, ngajar hukum. Saya kadang-kadang bilang sama anak-anak mahasiswa saya, kadang saya nggak tega loh, saya bilang gini, kalian masih mau belajar hukum gitu. Bagi orang mungkin terlalu menyakitkan seorang dosen, menyatakan seakan-akan kemudian kita memperlemah mereka. Saya hanya sengaja begitu, Bang, agar mereka kemudian membuka mata mereka, kelak akan terjun katakanlah sebagai seorang advokat atau sebagai seorang hakim atau seorang jaksa. Itulah realitas. Maksudnya jangan kemudian dia memimpikan hukum kita itu sudah ideal. Hukum kita topang camping. Tetapi saya bilang begini, tetapi bangsa ini saya bilang, membutuhkan, saya bilang, hakim yang berhati hakim, jaksa yang berhati jaksa. Begitu juga advokat. Tapi coba bayangkan sekarang, hari-hari ini jenderal, polisi tetapi hatinya pencuri, Bang, merampok. Jaksa yang mestinya mereka ini yang kita minta untuk menuntaskan, tapi mereka ini menjadi perampok. Itu yang saya bilang. Jadi yang kita butuhkan sekarang ini adalah hakim betul-betul berhati hakim. Tetapi bukan yang sekarang ini. Ada jaksa yang kita minta dia, tetapi mereka ini adalah pelaku. Ini yang saya bilang sama anak-anak saya mahasiswa. Tetapi inilah realitas kita ketika Anda akan terjun. Anda tidak cukup hanya mumpuni secara konteks keilmuan. Tetapi butuh seorang yang betul-betul dia siap mentalnya. Bahwa itulah realitasnya. Dan itu yang sekarang terjadi, Bang. Seperti peristiwa-peristiwa sekarang ini. Nah, kadang saya merenung gini kadang-kadang. Kapan harus berakhir ini? Tapi saya dicerahkan oleh kakek tadi ketika sebelum kita ke studio. Saya kontemplasi memang. Dibilang kakek, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Ya udah, itu yang bisa kita lakukan. Artinya kan gini, artinya memang kalau hukum itu kan ada law in book, law in action, ada bicara das solen dan das sein, artinya ada idealnya, ada yang kenyataannya. Memang kan tidak selalu apa yang kita pikirkan, yang kita idealismekan itu terjadi. Dan itulah tantangan kita sebetulnya di dunia hukum. Karena sebetulnya kan penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum, malah jadi perampok, jadi malah tidak mengindahkan hukum. Kan itu dilema kita. Tetapi kan kita sebagai bangsa yang memilih menjadi negara hukum, negara demokrasi, tentu kita tidak boleh putus asa. Makanya kita undang ini Saur Siagian sebagai salah seorang, makanya kita bilang tadi pendekar, dalam rangka orang yang tidak pernah menyerah dengan keadaan. Dan kepada mahasiswa juga hukum harus kita cerahkan. Kepada junior-junior kita kan itu kepentingan kita. Artinya begini, kan misalnya kita bandingkan lah, bagaimana kasus Joko Chandra
Ya kayak. kepolisian masih mengundang KPK untuk gelar Ya. perkara. Ya. Tapi kejaksaan malah seolah-olah tidak menginginkan KPK ikut. Ini gimana kira-kira Nah, pandangannya? itu yang saya bilang kemarin juga saya suarakan juga itu kayak. Jadi sebenarnya di perintah undang-undang jelas kayak. Jelas. Dalam arti gini, memang ada revisi, tetapi yang mengatur bahwa KPK itu sebagai koordinator, sebagai supervisi itu apa namanya tidak kemudian diganti. Nah, saya bilang makna supervisi, kemudian bahkan meminta laporan, kemudian bahkan bisa mengambil alih kasus tersebut. Sebenarnya apa namanya KPK tidak boleh hanya penonton, lebih dari itu. Bahkan kalau kita lihat sekarang kan jaksa jelas misalnya gini loh, di dalam satu media, memang ini kemudian kita harus dalemin. Konon katanya kan saudara Pinangki ini begitu dia atau ketika ketemu dengan Joko Chandra, dia kan apa namanya telekonferensi dengan Jaksa Agung. Bahkan Jaksa Agung lah memberikan nomor telepon kepada jam Intel itu saudara Maringka yang juga ada di Tempo. Artinya Bang, ini yang kita bilang. Bagaimana lembaga yang sudah diduga kemudian terlibat, Ya. kemudian mereka juga apa namanya menyidik. Itu yang saya bilang, saya teriak, saya bilang, Anda buktikan sekarang KPK bahwa Anda mengatakan bahwa Anda tidak diperlemah dan juga saatnya juga DPR dan pemerintah juga mendemonstrasikan bahwa kalau KPK itu tidak lemah, kemudian tidak sekedar dia diundang oleh jaksa Bang, tapi dia juga bisa proaktif. Kata mensupervisi itu aktif. Kemudian apa namanya meminta laporan. Apalagi ini kan jelas adalah penegak hukum. Ya. Jadi waktu lahir apa namanya KPK ini karena dua lembaga ini belum maksimal. Kepolisian dan kejaksaan. Kepolisian dan kejaksaan sampai detik ini kayak sampai detik ini kayak saya bertanggung jawab tentunya. Makanya Itu yang kita dibutuhkan bilang. KPK ini. Gitu. Ya. Sampai detik ini belum, buktinya jenderalnya, ada jaksanya, Ya. bahkan sekarang ini. Nah itu sebabnya saya bilang, kalau memang objektif memang bukan sekedar, apa namanya, mereka ini diundang, tetapi KPK bisa mengambil alih sebenarnya kasus ini. Sekaligus juga menyelamatkan kejaksaan, menyelamatkan saudara Burhanuddin, saudara Jaksa Agung. Dia berkali-kali Bang teriak-teriak. Saya tidak terlibat katanya. Saya akan hormat kepada beliau, legitimasi beliau Jaksa Agung akan diakui kalau memang dia kemudian menyerahkan ini. Sebab kalau kemudian ini masih mereka tangani, ya ginilah Bang, kita ini, ginilah kayak saya ini kan praktisi. Betul memang kita pertarungannya adalah di bukti, tapi kayak yang kita bahas konstruksi seorang penyidik juga, bukti yang mana yang mau dimainkan. Itu juga terserah juga kepada jaksa penyidiknya juga. Apalagi kejaksaan. Seluruh tindakan daripada penyidik termasuk kepada runtut di kejaksaan itu perintah undang-undang ditentukan oleh Jaksa Agung. Nah sekarang begini, kalau kemudian soal kasus kejaksaan ini misalnya, penyidiknya adalah kejaksaan, saya yakinkan kejaksaan dalam 4 tahun ke depan akan runtuh, sekaligus juga moral daripada kejaksaan ini akan tidak dipercaya. Ya. Kalau ini mereka hanya tertutup, Ya. kemudian menangani ini menurut saya, ini kalau mereka tidak mau menyerahkan, saya ingatkan kembali kepada kawan-kawan komisioner ini. Anda jangan kemudian Anda bisa dibalik merasa nyaman toh Anda dibilang sudah melemah dan Anda bawa legitimasi itu kemudian lemah enggak? Anda harus bertanggung jawab sudah di sana dibayar oleh negara dan dikatakan waktu fit and proper test. Saya ingatkan kembali kepada kawan-kawan ini. Kalau andaikan Firly kemudian diragukan, tetapi kepemimpinan kolektif kolegial, Anda harus kreatif. Kemudian juga bisa mensupervisi, kemudian pede. Jangan inferior begini jadi penonton gitu loh. Tapi Komisi Kejaksaan juga sudah minta supaya KPK Nah itu ambil alih. dia. Jadi Itu kenapa? Berarti di KPK persoalannya. Ya ambil alih aja. Kan dari sudut undang-undang jelas. Nah. Komisi Kejaksaan sudah minta. Nah itu yang saya bilang. Oke, saya dari awal mengapa kemudian kita juga meminta kawan-kawan ini,
Ya memang secara psikologis mereka ini sekarang udah tidak pede, kemudian terlebih ketua kejaksaan. Saya appreciate kepada sahabat saya Nawawi. Saya kira dia masih berjuang, saya kira untuk membawa marwah daripada KPK. Yang saya tahu, saya pikir dia tidak mudah posisinya dia. Saya dalam sesuatu dialog tertentu kepada beliau, saya ingatkan, Pak Nawawi, saya appreciate tetapi Anda harus wise juga gitu loh. Nah, saya kira juga kawan-kawan di dalam yang katakanlah komisioner ini, mereka ini juga saatnya sekarang kemudian menunjukkan bahwa KPK itu masih ada. Tidak hanya menangani kasus-kasus ikan teri, tetapi mereka memang satu lembaga yang yang masih layak diperhitungkan. Tapi kalau udah seperti ini udah sempurna sudah. Dan seharusnya justru dengan KPK muncul karena dua kelembagaan kita ini lemah. Ya. Justru kalau ada terjadi kasus di dua lembaga ini, KPK yang harus supersensi untuk bisa melakukan supervisi dan koordinasi. Itu kan begitu. Karena dari latar belakang lahirnya KPK itu kan kira-kira begitu. Dan itulah perintah undang-undang juga di pasal 9 itu. Undang-undang itu. Kalau sudah menyangkut penegak hukum di kedua lembaga itu, ya mestinya harus KPK yang mengambil alih. Sebab biar itu yang kita bilang, agar mereka tidak konflik of interest gitu loh. Jadi kalau tidak ini saya bilang ya berdampak juga kepada kinerja daripada pemerintah keseluruhan gitu kayak. Jangan jadi kasus di daerah yang dikejar KPK padahal yang dua ini yang seharusnya prioritasnya kan begitu. Saya pikir ya, karena menyangkut saya ini sangat fundamental. Ya. Karena ini menyangkut saya nggak kebayang lagi ada kejahatan hukum lagi kasat mata dengan kasus Joko Chandra. Coba bayangkan dalam pasal 270 KUHP, kalau satu kasus yang sudah ingkrah atau pidana, kemudian yang mengeksekusi itu kan adalah Jaksa Agung atau Kejaksaan. Tapi bayangkan ada seorang terpidana buron, melenggang, bahkan dia hadap-hadapan dengan dirinya dengan PK tersebut. Kau bayang nggak? Mungkin nggak ini hanya kemudian terlibat seorang pinangki yang katakanlah saya dengar dia tidak sampai eselon 3, hanya eselon 4. Saya kebayang nggak akan mungkin kayak ini betul-betul menohok jantung daripada kejaksaan, kemudian menohok juga jantung sendi-sendi kita bernegara kayak menurut saya. Jadi itu berarti para sahabat sang kakek dengan apa yang digambarkan sebetulnya KPK latar belakangnya berdiri karena lemahnya dua lembaga penegak hukum kita. Sekarang kebetulan satu kasus melibatkan dua lembaga ini. Yang seharusnya kita harapkan KPK akan mengambil alih atau minimal seperti di kepolisian, ikut dalam menggelar perkara, melakukan koordinasi supervisi. Yes. Tapi di kejaksaan seharusnya kalau memang pihak kejaksaan tidak mau disupervisi atau dikoordinasi, harus mengambil alih. Betul. Apalagi ini Komisi Kejaksaan sendiri sudah meminta KPK terlibat karena Komisi Kejaksaan sendiri merasakan ketertutupan dalam penanganan kasus di kejaksaan. Itu maksudnya yang disampaikan Saur Siagian, rumitnya penegakan hukum kita khususnya menyangkut korupsi. Tapi memang begitu keadaannya. Tapi kita tidak boleh putus asa. Nah, gimana kira-kira harapannya Saur ini dengan kondisi carut marut, tapi kita harus tetap berjuang dan harus menegakkan keadilan ini demi bangsa dan negara ini gitu loh. Iya, saya terinspirasi lagi tadi diskusi saya sebelum acara kita ini dengan kakek. Banyak alasan kita kemudian kita menyerah kayak. Tapi saya bilang kepada kawan-kawan wartawan juga gini, saya waktu kasus Harun Masiku, kemudian terungkap itu kan karena kawan-kawan wartawan juga. Kemudian para penegak hukum ini kemudian membuka mata mereka, tidak lagi bisa mereka kemudian lari dari fakta yang ditutupin. Dan terakhir ini kasus Joko Chandra dan sahabat saya, Boyamin, yaitu Ketua Maki, dia hanya seorang pekerja NGO. Tapi bayangkan kedua lembaga ini bersinergis dengan media. Saya selalu bilang kalau saya diwawancara itu sekecil apapun bagi saya, Anda di mata saya juga seorang penegak hukum dalam konteks holistik gitu. Jadi saya bayangkan kayak ini saatnya kita ada kesempatan, saya memaknai kehadiran saya sekarang
bersama dengan kakek ini juga persis saya bersuara di pengadilan. Ya. Mungkin suara pengadilan nggak sampai kepada publik, nggak sampai ke telinga presiden, atau nggak sampai kepada telinga daripada KPK atau kepada kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Republik ini dari awal, kita harus bersyukur. Saya bilang sama kakek, saya merinding karena tema ini. Teman-teman insinyur, ekonomi atau apapun para konglomerat tidak iri. Desain arsitek bangsa ini disebut oleh negara hukum. Maksudnya adalah, mau tidak mau kayak ada tanggung jawab moral daripada orang yang katakanlah berjuang di bidang hukum. Ya. Untuk membenahi ini. Persis. Kehadiran saya di sini juga bagian saya berterima kasih kepada kakek, abang saya, Bang Alden. Bahwa inilah, bahwa betul, nggak bisa kita menyerah. Sekecil apapun peran kita, kawan-kawan di media, kawan-kawan dosen dengan mahasiswanya, kawan-kawan pemuda. Nah, saatnya kita menyuarakan. Karena apa? Itu yang saya bilang sama anak-anak, ketepatan anak-anak di rumah 3 hukum. Republik ini masih baik karena kita masih ada. Maksudnya karena hukum masih kita perjuangkan. Tidak boleh kita mengis kepada orang lain. Andaikan hanya kita yang sekarang tertinggal. Ya. Saya bilang apa yang bisa kita lakukan. Ayo kita lakukan. Jangan lagi menuntut kemudian orang lain. Begitu juga soal mafia hukum ini. Silakan orang menjadi mafia. Tetapi mimbar kita adalah mimbar yang telah Tuhan berikan sebagai seorang praktisi hukum. Inilah mimbar kita, nggak mewah kita di gereja. Inilah mimbar kita untuk menyuarakan. Dan menurut saya setiap orang itu saya kira kayak. Jadi luar biasa. Jadi apa yang disampaikan Saur Siagian dalam bincang-bincang kita ini, bahwa negara ini adalah negara hukum. Itu artinya semua kita, khususnya ada 4 pilar penegak hukum ini, hakim, jaksa, polisi, pengacara, punya tanggung jawab yang sama dalam rangka menegakkan hukum. Boleh kita anggap sekarang carut-marutnya, dan apalagi ini dunia hukum kita dan melibatkan para penegak hukum. Tapi kita tetap tidak boleh berputus asa. Karena ada prinsip kita dalam penegakan hukum. Biarpun langit runtuh, keadilan harus ditegakkan. Dan ini Saur Siagian dalam diskusi kita merupakan salah seorang, saya katakan tadi, pejuang, penegak hukum, pendekar hukum kita yang tidak boleh putus asa. Suka tidak suka, siap tidak siap, apapun carut-marutnya, tapi hukum harus ditegakkan. Keadilan harus kita wujudkan. Karena itu adalah pertaruhan kita sebagai sebuah negara hukum yang oleh founding father kita dengan segala pemikiran pertarungannya mengkonsep kita sebagai negara hukum. Jadi terima kasih untuk Saur Siagian. Sama kayak, terima kasih. Ya, para sahabat, itulah bincang-bincang kita. Jangan lupa like, ya, subscribe, dan juga memberikan komen kepada Sang Kakek Network dengan konten-konten yang menarik, informatif, dan solutif. Ini salah satu adalah suara kenabian yang disampaikan seorang pendekar hukum kita untuk Indonesia, negara hukum yang harus tetap berjaya. Apapun tantangannya, ayo kita hadapi, kita taklukkan, keadilan harus ditegakkan. Begitu ya. Terima kasih Saur Siagian, luar biasa kehadirannya. Terima kasih, Kek. Bisa memberi warna Sama-sama, tentang Kek. korupsi Sama-sama. dan KPK kita pada saat ini.